Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk token-token yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini ada dari Bang Vladimiral minta dibahas untuk analisis ACH dan juga ACH atau ACLMI ya. Ada rencana mau akumulasi ACH. Oke, pertama-tama disclaimer ya, video ini bukan ajakan untuk membeli ACH ataupun menjual, bukan ajakan membeli atau menjual. Tentunya keputusan itu ada di jari kalian. Ya, di video kali ini aku cuma mau ngasih sebuah apa ya, opini atau pendapat. Yang namanya pendapat itu bisa salah, teman-teman. Jadi make sure teman-teman untuk selalu cek, cross check lagi, lihat kebenarannya di lapangan seperti apa, apakah proyek ini menarik atau tidak. Di sini hanya berupa opini saja. Oke, kita akan lihat ACH hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp276,77, teman-teman. Market agak sedikit menguat dini hari tadi ya, tapi ya nggak seberapa tinggi juga. Untuk pasar yang bisa memperdagangkan ACH ini sangat banyak, ada di Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang untuk likuidasi, token ini nggak punya masalah apapun. By the way, ACH ini punya banyak sekali event, yaitu integrasi yang mereka lakukan, teman-teman. Ya, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu terintegrasi oleh banyak sekali alat pembayaran seperti Kakao Pay, ada Pix, ada SEPA, ada OVO yang familiar di Indonesia ya kan. Ada ZoloPay, Momo, Dana, QRIS, banyak banget teman-teman yang mereka ajak kolaborasi untuk menyediakan layanan pembayaran nih, CMB Niaga, Bank BCA, Bank BRI, dan juga platform-platform perdagangan yang familiar buat teman-teman. Jadi sebenarnya apa sih fungsi dari Acilmi Pay? Nah, buat teman-teman yang mau invest, penting banget untuk teman-teman tahu proyeknya apa. Acilmi Pay adalah pelopor solusi gerbang pembayaran pertama di dunia untuk menjembatani kesenjangan antara ekonomi fiat serta kripto. Jadi dia menghubungkan tuh antara uang fiat sama kripto, terutama uang fiat yang bisa diakses lewat beberapa platform seperti ya ini Visa, Mastercard, Discover, kemudian Dinar Club International, terus juga ada Apple Pay dan yang lain-lain, teman-teman. Jadi dia itu menjembatani antara layanan pembayaran fiat ini sama kripto. Jadi kalau misalkan teman-teman mau melakukan transfer, itu bisa banget dibantu sama platform ini. Misalkan teman-teman mau transfer ke Hong Kong, pakai Hong Kong dollar, atau teman-teman mau pakai Indonesia ya, teman-teman mau convert dia ke beberapa token, itu bisa dibantu sama platform dari Acilmi Pay. Ini ada banyak pilihannya teman-teman. Kita bisa pakai fiat money ya. Misalkan teman-teman nggak punya rupiah, teman-teman punyanya apa? Punyanya euro, bisa tuh di convert langsung, dirubah jadi token apa? Misalkan tokennya GMT, bisa langsung teman-teman beli, atau ya token yang lain. Teman-teman bisa membeli dengan beberapa platform ataupun aplikasi pembayaran. Tentunya teman-teman butuh untuk eh, memilih ya teman-teman, maunya bayar pakai apa. Ini bisa diproses, kemudian bisa masukkan email address, nanti akan ditindaklanjuti untuk pembayaran kalian. Jadi itu kurang lebih ya untuk biaya ataupun untuk jumlah yang bisa ditransfer itu tergantung teman-teman. Minimalnya sih 1 USDT. Jadi teman-teman harus melakukan pembayaran ataupun harus melakukan yang namanya transaksi itu ya harus di atas dari $1, teman-teman. Di sini ada network fee-nya juga, teman-teman. Network fee-nya juga $1, lumayan mahal ya. Lumayan mahal, kemudian juga ada processing fee-nya juga sekitar $1,39. Jadi total-total mungkin sekitar $5 untuk biaya transaksinya. Gitu, ada beberapa platform yang tadi support ya. Nah, Cilmi Pay ini bisa dibilang merupakan sebuah solusi bagi orang-orang yang mungkin kesulitan dalam hal mentransfer kripto. Ya kan mereka juga ada banyak kegiatan gathering di berbagai negara, ekosistem mereka juga udah makin lama makin besar, termasuk mereka udah join atau masuk ke market Indonesia ya. Jadi market mereka itu cukup besar, ada di Amerika, Kanada, Meksiko, Brazil, Amerika Latin, sebagian apa namanya, negara di Afrika, kemudian juga di Europe udah hampir semua. Di Indonesia, Thailand, ASEAN udah masuk, Australia, Jepang, Kazakhstan, kemudian ya negara-negara yang lain, India juga udah masuk. Jadi sudah sangat-sangat banyak.
dia melebarkan sayapnya. Mungkin ada negara seperti Rusia, China yang belum terjamah. Itu buat Acilmi Pay. Kemudian kalau kita lihat, kita udah pernah bahas ya Acilmi Pay beberapa kali teman-teman. Mungkin teman-teman bisa cek lagi ya di YouTube channel kita dengan keyword ACH Andre Greystone, biasanya akan langsung muncul. Gimana untuk posisi daripada holder? Kalau kita lihat dari holder ACH itu paling banyak ada di kontrak ini teman-teman. Dia punya kepemilikan sampai 2 berapa nih? 2 miliar token ACH. Sangat banyak, ada 20%-nya. Bila mana kita cek dia di jumlah kepemilikan wallet ternyata terus mengalami distribusi sejak 2020 sampai dengan 2023 kemarin. Terus aktif jualan. Oke, distribusi telah dilakukan. Kemudian dari kepemilikan wallet nomor 2 itu ada di wallet retail di Binance dengan kepemilikan sekitar 1,1 miliar. Jumlahnya terus mengalami peningkatan. Artinya dari Binance sendiri, para retail banyak yang melakukan pembelian ACH ini. Kemudian dari kepemilikan nomor 3, ini ada kepemilikan sampai 780 jutaan. Itu juga kurang lebih sama. Distribusi dilakukan terus dari 2020 sampai 2023 secara bertahap dan juga terukur. Kemudian di wallet nomor 4, kalau kita perhatikan di sini juga kurang lebih sama, distribusi dilakukan. Guys, distribusi dilakukan itu berarti negative sign, ya, bukan hal yang sangat bagus. Memang kalau kita perhatikan dari pergerakan dari ACH beberapa waktu kemarin, itu dia udah breakdown dari beberapa level support yang cukup kuat. Kalau menurut saya ACH ini punya volatilitas yang sangat tinggi. Sejak awal dia masuk di Binance itu diperdagangkan di kisaran harga 22, diperdagangkan di tahun 2022 bulan Januari, harganya itu ada di kisaran 0,07 dolar. Sekarang harganya udah turun ke 0,01. Bahkan ketika bear market kemarin, waktu fund dari FTX itu, ACH capai bottom di level 0,008 US dollar. Ya, itu tepatnya di bulan Januari mereka reversal kembali balik naik, tapi nggak berlangsung lama mengalami penurunan lagi. Nah, melihat posisi pergerakan yang seperti ini, agaknya teman-teman harus mewaspadai. Karena di waktu kemarin kita bahas ACH itu harganya lagi ada di kisaran sini. Di kisaran level support 0,02. Tapi at the end dia kembali terdepresiasi. Dan teman-teman harus mewaspadai pola yang terbentuk pada pergerakan dari ACH ini, yaitu ada kecenderungan Adam and Eve di sini. Ya, tapi dia false karena ACH udah reverse teman-teman, tapi satu lagi yang harus teman-teman waspadai yaitu pola berbentuk cup and handle di sini. Ya, overall dia udah breakdown. Dan biasanya untuk target penurunan itu kita bisa ambil dari sini, pindahkan ke sini, maka ada kemungkinan ACH untuk kembali terkoreksi ke level support. Lagi-lagi di level itu ada area support ya. Ini adalah supportnya yang sangat berpotensi teman-teman di kisaran harga 0,01. Jadi masih ada possibility untuk ACH ini turun. Apalagi di sini dia udah breakdown dari level strong supportnya. Jadi lebih waspada aja. Semoga nggak kejadian, tapi kalau kejadian pun teman-teman udah bisa antisipasi lebih awal. Kalau kita lihat dari volume perdagangannya nggak terlalu tinggi ya, teman-teman. Kemudian juga smart money-nya kosong. Jadi beberapa kesimpulan yang bisa saya temukan. Pertama, secara fundamental mereka itu jaringannya luas, sudah sangat luas, sehingga kemungkinan mereka untuk ekspansi ke beberapa negara itu akan cenderung lebih kecil. Nah, itu penting teman-teman, karena kita berinvestasi di kripto bukan cari kripto yang udah nggak bisa ekspansi, tapi kita cari kripto yang masih bisa berkembang, bertumbuh. Di sanalah mungkin harganya bakalan menguat. Kalau dia udah listing, udah banyak dipakai di berbagai negara, itu berarti kesempatan mereka ekspansi cenderung lebih kecil, itu cenderung negatif. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi ya, untuk biaya fee pembayarannya dia ternyata lumayan mahal, teman-teman. Saya kira minimum transaksi di 1 dolar itu bisa sangat-sangat murah ya, tapi ternyata nggak bisa nih, kita harus melakukan transaksi di atas tersebut. Ya, minimum transaksinya adalah 2 dolar, teman-teman. Oh, nggak bisa nih. Nah, kita pakai 2 dolar itu baru bisa. Dan transaksinya itu fee-nya cukup mahal ya. Sekitar 1,1 dolar. Artinya adalah teman-teman wajib banget untuk meningkatkan jumlah transaksi yang kalian punya. Ya, sehingga bisa divalidasi. Karena kalau transaksinya sangat kecil, itu tidak bisa dilakukan dan cenderung ya
Ya sama aja kalau kalau kita menggunakan transaksi lewat exchange kan bisa sama aja teman-teman. Bahkan kayak kayak menggunakan jaringan Tron atau BNB Smart Chain cenderung bisa lebih murah. Kenapa nggak pakai itu? Nah kan gitu jadinya. Ya, jadi ya karena misi mereka adalah menghubungkan antara fiat money sama sama kripto, ya wajar-wajar aja sih kalau fee-nya cenderung mahal. Oke gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat dan teman-teman udah dapat gambaran. Kalau ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Gitu aja akhir kata saya Andri, makasih.